Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di Masjid Al-Ittihad Tebet. Masjid ini adalah sebuah tempat yang bersejarah bagi perjuangan kita membangun ekonomi umat. Peristiwa pertama yang luar biasa kita lakukan pada tanggal Ahad, bulan Ahad, tahun 1996, jam Ahad. Jam 1 dini hari kita melakukan Qiyamul Lail dan pencanangan wadah pemberdayaan ekonomi umat. Disinilah terjadinya, inilah saksi sejarah bagi perjuangan kita. Bapak Ibu sekalian, saat itu kurang lebih ada sekitar 70 orang berkumpul di ruangan ini dan mengikuti acara yang kita lakukan, di mana pada saat itu banyak orang di luaran sana sedang membakar petasan, sedang meniup trompet, sedang berhura-hura, sedang melakukan sesuatu yang mungkin jauh dari nilai Islam. Tetapi di sini kita melakukan Qiyamul Lail, bersujud dan mencanangkan sebuah wadah yang kita harapkan mampu mempersatukan umat dengan 5 misi. Yang pertama adalah bagaimana kita punya misi untuk mempersatukan. Kenapa? Karena selama ini umat Islam terpecah-pecah, umat Islam terbelah dan dibelah-belah oleh orang lain. Oleh karenanya dari dulu penjajah, orang-orang yang ingin menguasai dan menundukkan Islam menggunakan satu ilmu divide et impera. Oleh karenanya sekarang kita harus balikan. Satu-satunya senjata yang bisa kita wujudkan untuk membangun kemenangan Islam adalah dengan mempersatukan. Yang kedua, kata Rasulullah, akan ada suatu masa di mana umatku ini bagaikan hidangan di atas meja yang diperebutkan oleh orang-orang lain. Para sahabat bertanya, apakah saat itu umatmu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Umatku jumlahnya banyak tapi bagikan buih di lautan, tidak punya daya. Oleh karenanya misi kita yang kedua adalah bagaimana kita memberdayakan sehingga kita punya, setelah bersatu kita tingkatkan kemampuan, maka kita akan menjadi umat yang berdaya. Yang ketiga, kita harus fokus untuk membenahi makanan-makanan yang kita makan, halalan, thayyiban. Maka kita bangun komunitas. Misi kita yang ketiga adalah membangun komunitas peduli halal dan thayyib. Bukan hanya kontennya, bukan hanya kandungan dari makanan yang kita makan, tetapi juga cara bagaimana kita mendapatkan rezeki untuk kita makan. Dan bukan hanya mengkonsumsinya, tapi kita juga harus mampu memproduksi produk-produk yang akan kita konsumsi. Yang berikutnya adalah tidak cukup hanya memproduksi, kita juga harus melakukan distribusinya, menguasai pasarnya. Karena kalau tidak, maka kita hanya akan jadi penonton, sementara orang lain mendapatkan keuntungan kita sebagai konsumen dengan menjadikan kita sebagai penonton, sementara mereka mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pesan saat-saat akhir Rasulullah, bahwa Rasulullah meninggalkan 2 hal untuk kita pegang. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini yang kita bangun sebagai misi kita yang keempat. Dan yang terakhir, yang paling kuat, yang paling kokoh adalah perintah di dalam Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara integral. Jangan terpecah-pecah. Jangan hanya mengambil sebagian dari Islam dan menolak sebagian dari yang lain. Nilai Islam insya Allah sudah sempurna dan sudah diakui oleh Allah. Dan itulah tugas kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang terus kita bangun dari
peristiwa bersejarah yang terjadi di Masjid Al-Ittihad ini, dan ini harus kita jaga nilai-nilainya, harus kita jaga komitmennya sampai kita bisa wujudkan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Bapak Ibu sekalian, peristiwa kedua yang bersejarah dan terjadi di Masjid Al-Ittihad ini adalah terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1996. Pada hari itu kita melakukan grand launching dengan dihadiri Menko Kesra atau Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yaitu Insinyur Haji Azwar Anas, beserta Bapak Adi Susono sebagai Sekretaris Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI. Yang keduanya merupakan orang-orang yang luar biasa. Beliau memberikan support, dukungan yang sangat luar biasa kepada kita. Dan ada satu peristiwa yang langka barangkali, di mana pada saat itu sebelum acara kami sowan ke tempat atau kantor dinas Bapak Insinyur Haji Azwar Anas untuk meminta kehadiran beliau. Waktu itu kami berharap bahwa beliau bisa hadir antara jam 3 sampai jam 4. Karena apa? Karena saat jam 3 jam 4 itu adalah waktu untuk melaksanakan ibadah asar, sementara kami berniat melakukan grand launching ini dengan memukul beduk, bukan memukul gong. Sehingga kami harapkan memukul beduk pas beduk asar, kemudian kita melakukan sholat dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi, ajudan dari beliau menolak permintaan kami dengan mengatakan bahwa Pak Azwar bisa antara jam 2 sampai dengan jam 3, karena setelah itu Pak Azwar harus menuju ke istana untuk melakukan upacara penurunan bendera. Karena beliau adalah yang punya hajat dan kepentingan seperti itu, maka kami tidak bisa menolak. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, acara dimulai pada jam 2, ternyata jam 2 kurang seperempat, saat itu Bapak Insinyur Haji Azwar Anas sudah tiba di lokasi. Sementara orang yang kami utus untuk menjemput beliau tidak bertemu dengan beliau karena beliau keburu hadir di sini. Kemudian jam 2 tepat kami mulai acara sesuai dengan diundangan. Kemudian setelah pembukaan kurang lebih jam 2:15 Bapak Adi Susono memberikan sambutan sampai kurang lebih setengah jam. Luar biasa memang, beliau sangat memberikan motivasi dan dukungan kepada kita, dan jangkanya cukup panjang untuk sebuah sambutan. Setengah jam beliau memberikan sambutan sampai kami merasa khawatir. Kenapa? Karena takut Pak Azwar Anas keburu harus kembali ke istana untuk melakukan upacara penurunan bendera. Akhirnya alhamdulillah jam 3 kurang seperempat Pak Azwar Anas naik pentas untuk memberikan sambutan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ternyata luar biasa. Bapak dan Bapak Haji Azwar Anas juga begitu bersemangat sampai kurang lebih setengah jam memberikan sambutan. Dan akhirnya setelah memberikan sambutan, kemudian beliau melakukan acara pukul beduk untuk menyatakan peresmian wadah usaha kita ini. Dan kemudian setelah pukul beduk ternyata terdengar azan yang luar biasa. Ternyata azannya bukan dari masjid ini, azannya ada terdengar dari masjid sebelah. Sehingga Pak Azwar Anas ketika memukul beduk tuh, loh, jangan-jangan karena saya pukul beduk azan berkumandang gitu kan. Akhirnya kita jelaskan tidak Pak, azan itu di masjid sebelah gitu kan, karena di masjid kita memang masih ada acara, belum dilakukan azan. Alhamdulillah bagi kami itu adalah bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi adalah kebenaran dari Allah yang mengabulkan apa yang kita inginkan, dan kami anggap itu adalah sebagai stempel kepercayaan Allah bahwa upaya dan usaha pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan ini adalah disetujui oleh Allah dengan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah,
hayya 'alal falah. Jadi itu adalah hayo kita lakukan shalah, silaturahim. Hayo kita raih kemenangan. Itulah makna yang sangat luar biasa yang kita dapatkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, yang juga merupakan hari kemerdekaan atau Istiqlal. Bagaimana kita memerdekakan diri kita, umat ini, bangsa ini dari penjajahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.